Sepotong kisah kecil dunia. Di masa ketika tak ada lemari pendingin, ketika hawa tropis memeras peluh manusia dan makanan membusuk dalam hitungan jam, satu pertanyaan menggema di benak manusia yang haus akan kemajuan. Bisakah kita membawa musim dingin ke tengah musim panas? Tahun-tahun itu, sekitar awal abad ke-19, es bukanlah barang dagangan. Ia hanyalah bagian dari musim dingin yang datang dan pergi. Es meleleh begitu saja di permukaan danau-danau di New England, tak berguna, tak dipedulikan. Namun di balik ketidakpedulian itu, tersembunyi potensi yang luar biasa. Es bisa menjadi komoditas, bisa menjadi pengubah peradaban. Jika saja ada seseorang yang cukup gila untuk memperdagangkannya. Dan seseorang itu datang. Namanya Frederick Tudor, putra seorang saudagar Boston yang dilahirkan bukan untuk mengikuti aturan zaman, melainkan menantangnya. Ia melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Es sebagai emas transparan, komoditas langka di tempat panas, kebutuhan yang belum disadari oleh dunia. Di benaknya, lahir mimpi yang kala itu terdengar mustahil, mengirim bongkahan es dari danau beku di Amerika ke Karibia, India, bahkan dunia timur. Tertawaan datang dari segala penjuru. Para pedagang menyebutnya gila. Para pelaut menolak ide mengangkut sesuatu yang pasti mencair. Bahkan pemerintah pun menganggap niatnya lelucon. Tapi Tudor tidak berhenti. Dalam kegigihannya, dia bukan hanya memuat kapal pertamanya dengan es, tapi juga dengan harapan, keberanian, dan keyakinan bahwa ia akan membuktikan dunia salah. Maka berlayarlah bongkahan pertama es dari Boston ke Havana. Di dalam palka kapal, ratusan ton es dilindungi oleh jerami dan serbuk gergaji. Perlindungan yang sederhana namun revolusioner. Banyak yang percaya bahwa setibanya di pelabuhan tropis hanya akan tersisa air asin. Tapi ketika kapal itu tiba dan es masih menyala dingin di bawah sinar matahari Karibia, dunia berubah. Apa yang semula dianggap mimpi gila, kini menjadi awal dari salah satu jaringan perdagangan paling unik dalam sejarah manusia. Inilah kisah tentang mimpi yang membeku dalam sejarah, tentang keberanian menantang iklim, dan tentang bagaimana manusia menjinakkan musim demi mengubah peradaban. Saat es menjadi emas. Setelah pembuktian pertamanya Frederick Tudor di Havana, dunia mulai memperhatikan. Tidak lagi sekadar keajaiban, es kini menjadi kemungkinan dagang yang nyata. Tudor yang semula dianggap sebagai pemimpi nekat, kini menjadi pelopor industri baru, industri es alami. Dan seperti semua pelopor sejati, ia tidak berhenti pada satu pelayaran sukses. Ia terus menantang batas, mengirim es ke Charleston, New Orleans, hingga Jamaika dan Bermuda. Dalam waktu singkat, ia bukan hanya menjual es. Ia menjual kemewahan musim dingin kepada dunia yang hanya mengenal panas. Namun membangun sebuah industri dari es bukan perkara mudah. Di balik kejayaan awalnya, Tudor menghadapi tantangan berat. Ia bangkrut 2 kali, kehilangan kepercayaan investor, bahkan sempat dipenjara karena utang. Tapi seperti es yang lambat mencair di bawah serbuk gergaji, tekadnya tak pernah benar-benar luluh. Ia terus belajar tentang cara insulasi, teknik pemotongan es, dan efisiensi pengiriman. Perlahan, ilmu dan pengalaman membentuk fondasi dari sebuah sistem perdagangan es yang sesungguhnya. Di tanah asalnya, danau-danau beku New England menjadi tambang tak kasat mata. Musim dingin kini bukan lagi masa jeda, tapi musim panen. Para pekerja berdiri di atas danau es, menggenggam gergaji besar dan kapak es, memotong bongkahan demi bongkahan dalam ritme yang nyaris ritualistik. Potongan es itu kemudian diangkut menggunakan kereta luncur, dimasukkan ke dalam rumah es raksasa yang dibangun dari kayu dan dilapisi serbuk gergaji. Rumah es ini menjadi jantung industri, tempat di mana musim dingin diawetkan untuk dijual kembali di musim panas. Dari Boston, es dikirim ke selatan, bahkan ke benua lain. Pada tahun 1833, Tudor mencetak tonggak sejarah lain, mengirimkan es ke Calcutta, India. Perjalanan ini menempuh lebih dari 16.000 mil laut, melintasi Khatulistiwa, dan memakan waktu hampir 4 bulan. Banyak yang percaya bahwa es akan habis sebelum mencapai Samudra Hindia. Tapi sekali lagi, Tudor membungkam keraguan. Sekitar 100 ton es tiba dengan selamat di India dan langsung menjadi sensasi. Tak lama kemudian, pasar es meledak. Di Kuba, es menjadi pelengkap kopi dan rum. Di India, para pejabat Inggris menggunakannya untuk mendinginkan anggur dan minuman mewah.
Di New Orleans, rumah-rumah kaya membangun lemari es buatan sendiri dari kayu dan timah untuk menyimpan susu dan daging. Es bukan lagi simbol kemewahan, ia berubah menjadi kebutuhan. Dengan permintaan yang melonjak, industri pun berkembang cepat. Di seluruh wilayah timur laut Amerika, danau-danau menjadi ladang produksi. Kota-kota seperti Boston, New York, dan Philadelphia mengembangkan sistem logistik kompleks untuk mengatur panen es musim dingin dan distribusinya sepanjang tahun. Rute-rute laut khusus dibuat hanya untuk perdagangan es, dan kapal-kapal es mulai terlihat sebagai pemandalan biasa di pelabuhan tropis dari Brazil hingga Australia. Namun di balik gemerlapnya perdagangan, industri ini ditopang oleh kerja keras luar biasa. Para buruh es bekerja dalam kondisi ekstrim, berjuang melawan dingin, angin tajam, dan permukaan danau yang licin. Mereka bangun sebelum fajar, menebas dan mengangkut bongkahan-bongkahan besar seberat ratusan kilogram dengan tali dan kait besi. Cedera, hipotermia, bahkan kematian menjadi bagian dari risiko harian. Tapi tak ada yang mengeluh, karena bagi mereka, es bukan hanya pekerjaan, ia adalah sumber penghidupan. Industri es alami mencapai puncaknya di pertengahan hingga akhir abad ke-19. Boston sendiri mengekspor ratusan ribu ton es tiap tahun. Tudor yang pernah dihina sebagai orang gila, kini dijuluki Raja Es. Dan bahkan setelah kematiannya pada tahun 1864, warisannya tetap membeku dalam sejarah sebagai pelopor perdagangan global yang menghubungkan kutub dan khatulistiwa. Namun sebagaimana musim dingin pun berlalu, kejayaan es alami perlahan mulai mencair. Ketika kerajaan es mulai mencair, di puncak kejayaannya, industri es alami adalah lambang dari inovasi manusia yang memadukan alam, keberanian, dan kecerdikan. Es dikirim ke pelosok dunia, dari Karibia yang lembab hingga gurun Mesir yang kering. Namun tak ada kejayaan yang abadi. Memasuki akhir abad ke-19, angin perubahan mulai bertiup. Di laboratorium-laboratorium kecil dan bengkel para penemu, sebuah revolusi sedang dirancang. Bukan dari es dan danau, tetapi dari amonia, kompresor, dan mesin pendingin. Teknologi baru ini menjanjikan keajaiban yang tak tergantung musim. Pendinginan buatan, kapanpun dan dimanapun. Awalnya, para pelaku industri es alami tak gentar. Mesin-mesin awal itu mahal, besar, dan belum stabil. Mereka percaya es alami tetap akan memiliki tempat, karena tidak ada yang bisa meniru kemurnian dan kealamian potongan es dari danau New England. Tapi waktu berpihak pada mesin. Teknologi menjadi lebih terjangkau, lebih efisien, dan lebih mudah diakses. Pabrik es bermunculan di kota-kota besar, mampu memproduksi es sepanjang tahun tanpa tergantung musim atau lokasi. Lambat laun, keajaiban yang dulu dibawa oleh Tudor berubah menjadi kebutuhan sehari-hari yang bisa diciptakan siapa saja. Rumah-rumah mulai menggunakan lemari pendingin. Toko daging tak lagi membutuhkan pengiriman es dari utara. Bahkan kapal-kapal pengangkut pun mulai dilengkapi sistem pendingin mandiri. Industri es alami mulai mencair, tak dengan ledakan besar, tetapi dengan pergeseran diam-diam yang tak terhindarkan. Perusahaan-perusahaan yang dulu menguasai danau menyewa ratusan buruh dan mengirimkan kapal penuh es mulai gulung tikar satu persatu. Danau-danau yang dahulu riuh oleh suara gergaji kini kembali sunyi, memantulkan langit musim dingin tanpa gangguan. Pada tahun 1920-an, industri es alami di Amerika Serikat hampir sepenuhnya menghilang. Rumah es ditinggalkan, kapal es dijual, dan jalur distribusi yang dulu rumit kini tinggal jejak dalam arsip. Yang tersisa hanyalah cerita tentang suatu masa ketika manusia menjinakkan musim dingin untuk menjawab dahaga dunia. Namun, seperti jejak kaki di salju, kisah ini tidak hilang, ia membekas. Di balik setiap kulkas modern, ada bayangan seorang pemuda bernama Frederick Tudor yang pernah bermimpi mengirimkan es ke daerah tropis. Di balik setiap es batu di gelas minuman kita hari ini, ada sejarah panjang tentang kerja keras, keberanian, dan semangat wirausaha yang menolak tunduk pada logika zaman. Perdagangan dingin bukan hanya kisah tentang es, ia adalah kisah tentang bagaimana sesuatu yang tampak remeh, sepotong es, dapat mengubah dunia, membuka perdagangan lintas benua, menyatukan musim dan budaya, dan mengajarkan kita satu hal, bahwa ide paling sederhana pun, jika dikejar dengan tekad yang membara, bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan dunia. Maka, walau danau-danau itu kini tenang dan gergaji besar tak lagi terayun di atas permukaan beku, semangat para pionirnya tetap hidup. Dalam dinginnya minuman, dalam nyamannya kulkas rumah kita, dan dalam ingatan tentang masa ketika es adalah emas dan musim dingin adalah peluang.